Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendahuluan mengaji Al-Quran Rasul Utsmani dengan memakai buku persiapan membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Buku persiapan membaca Al-Quran ini suatu anugerah agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada siapa saja yang bisa memanfaatkannya. Karena buku ini disusun dan ditulis dengan satu, memakai khat Utsmani yang betul, dan nanti di bagian bawah Al-Quran dilengkapi dengan tulisan menurut tulisan model Arab biasa. Nah, sekarang kita bahas masalah khat Utsmani. Apa itu khat Utsmani? Dulu sebelum Al-Quran yang seperti sekarang sudah dibukukan, sudah beribu-ribu berjuta-juta Al-Quran, dulu ketika zaman Nabi, Al-Quran belum ada pembukuan. Jadi Al-Quran masih ditulis di pelapah kurma, di kulit-kulit kidang, di tulang-tulang unta, di bebatuan. Dan Al-Quran pada waktu itu tidak ada yang berselisih masalah bacaan, karena masih ada beliau Nabi Muhammad SAW sebagai rujukan. Tapi begitu baginda Nabi Muhammad SAW wafat, maka kaum muslimin banyak yang murtad. Dilanjutkan dengan Musailamah Al-Kadzab, yang mana Musailamah Al-Kadzab itu mengaku-ngaku menjadi nabi. Nanti wong ngaku-ngaku dadi nabi ke kudu saiki tok, sing jaman nabi pengen wis anak. Saiki wong ngaku dadi nabi, tukang cukur ngaku dadi nabi, ya tetep anak pengikute. Beda barang-barang sing anyar, sing sekirane iki ning akal kaene dilengane, wah ki wong akeh tertarike. Makanya kita semua jangan heran, apalagi tahun-tahun ini hati kita hidup di era yang penuh dengan kekhawatiran. Jadi orang ngaku-ngaku jadi nabi itu sudah banyak. Di zaman Nabi namanya Musailamah Al-Kadzab, ngaku-ngaku jadi nabi. Setelah itu akhirnya dari kaum muslimin banyak yang murtad, terjadilah peperangan dari kubu kaum muslimin dan kubunya Musailamah Al-Kadzab, yang secara singkat terjadilah peperangan yang namanya Yamamah. Dalam peperangan Yamamah banyak kaum muslimin yang wafat atau yang terbunuh, sekitar 970 muslimin yang terbunuh dalam perang Yamamah. Perangan antara pihak kaum muslimin dan pihak Musailamah Al-Kadzab. Dan dari 970 kaum muslimin yang terbunuh,
ada 700 hufat yang wafat. Karena banyaknya para penghafal Al-Quran yang wafat, maka para sahabat, di antara sahabat Umar, merasa khawatir. Khawatir apa? Akan jangan-jangan Al-Quran akan diambil lagi. Jangan-jangan Al-Quran akan hilang. Setelah itu akhirnya diambil dari kesepakatan para sahabat. Akhirnya sahabat Abu Bakar dengan musyawarah dengan sahabat yang lain menyimpulkan bahwasanya Al-Quran harus dibukukan. Setelah musyawarah selesai, sepakat Al-Quran dibukukan. Para hafid-hafid, kemudian para penulis Al-Quran yang masih hidup, di antaranya sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, Abdullah ibn Rawaha, Ubay bin Ka'ab, sahabat Zaid bin Sabit, dan yang lainnya, itu didatangkan semua. Akhirnya ditulislah pembukuan Al-Quran pertama di zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Setelah sudah dibukukan, beliau sahabat Abu Bakar cuma membukukan 1 bendel Al-Quran. Jadi tidak seperti sekarang ribu-ribuan Al-Quran yang sudah bendelan, tapi cuma 1. Setelah itu dipimpin oleh sahabat Abu Bakar sampai beliau wafat, Al-Quran tetap 1 bendel. Sahabat Abu Bakar wafat, Al-Quran yang tadi 1 itu diserahkan kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar memegang Al-Quran yang telah dibukukan sampai ke pemimpinan beliau wafat. Dipegang Al-Quran yang tadi itu dipegang oleh putrinya Sayyidina Umar atau istri dari baginda Nabi Muhammad SAW, Siti Hafsah. Setelah itu baru kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan. Pada kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan, kaum muslimin itu sudah menyebar rata di mana-mana. Tidak seperti kekhalifahan yang sebelum-sebelumnya. Di Sayyidina Utsman memimpin kaum muslimin, itu kaum muslimin sudah menyebar rata di mana-mana ada. Sehingga karena jauhnya kaum muslimin dengan satu dengan yang lain, maka kaum muslimin saling membenarkan bacaan Al-Qur'annya karena mereka punya guru masing-masing. Satu mengatakan bacaan Al-Qur'annya ada yang membaca jadwah, ada yang membaca jidwah, ada yang membaca judwah. Satu lafaz dibaca 3, fathah, kasroh, dhammah. Ada yang membacanya wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ada yang membacanya wal umrata lil bait. Yang membaca wal umrata lillah merasa paling benar sendiri. Yang membaca wal umrata lil bait itu juga merasa benar sendiri. Jadi antara sahabat yang merasa benar sendiri sehingga mengkafirkan satu dengan yang lain, berarti saling mengkafirkan. Akhirnya terdengarlah oleh Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Utsman juga sudah menemui para sahabat yang saling berselisih masalah tulisan Al-Quran. Akhirnya setelah itu beliau Sayyidina Utsman diminta oleh para sahabat untuk menyusul
kaum muslimin tentang bacaan Al-Quran, tentang tulisan Al-Quran harus dijadikan satu, harus disatukan. Masalah penulisan, masalah bacaan itu harus dijadikan satu, harus mengkiblat pada satu titik. Setelah itu Zaid bin Sabit di antaranya yang penulis wahyu dipanggil kembali. Kemudian kaum muslimin yang waktu itu sebagai penulis Al-Quran yang tadi disebutkan, di antaranya Abdullah ibn Ruwahah, Ubay bin Ka'ab, itu juga dipanggil kembali. Setelah dipanggil kembali, dibukukanlah Al-Quran yang kedua kalinya di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Setelah sudah dibukukan oleh beliau, para kaum muslimin di antaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu merasa sangat puas apa yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan, dan semua merasa mantap apa yang telah dilakukan oleh beliau. Jadi Al-Quran yang kita pelajari adalah Al-Quran yang dibukukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, dan waktu itu tidak ada satupun sahabat yang berselisih lagi masalah tulisan Al-Quran. Jadi di sini kita mempelajari Al-Quran Rasam Utsmani. Barat, kalau yang namanya asli itu mahal, harganya pun mahal. Al-Quran Rasam Utsmani pun paling mahal di antara Al-Quran yang lain. Ibarat yang lain tidak sampai 50, ini bisa lebih dari 70. Di toko-toko udah banyak, tapi banyak yang belum paham. Ada yang tulisannya Rasam Utsmani, tapi itu bukan Rasam Utsmani. Di sini pakainya riwayat Asim, nanti pakai Imam Asim. Imam kita kalau ditanya siapa Imam Al-Quran di Indonesia, banyak orang menjawab Imamnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu imam madhab. Jadi kita juga harus paham Imam Al-Quran di Indonesia pakai Imam Asim riwayat Hafs. Jadi harus paham. Mutakoni di kuburan Imam siapa, Imam Quran siapa, Imam Syafi'i, ya salah. Jadi harus paham Imam Syafi'i dengan Imam Asim itu tidak. Kalau Imam Asim Imam Al-Quran, kalau Imam Syafi'i Imam madhab, Imam hukum yang kita pelajari seperti hukum fikih, itu kita ikutnya Imam Syafi'i. Tapi kalau hukum-hukum Al-Quran seperti bacaan, ini dibaca 2,5, ini dibaca 1, ini dibaca 3 alif, itu menurut Imam Asim. Yang Indonesia mayoritas pakainya Imam Asim riwayat Hafs. Seperti kita ketahui dalam Fatihah sampai Waladhdallin itu yang lakukan kita pakainya Imam Asim. Tapi kalau imam yang lain banyak perbedaan. Ada yang membacanya tidak him, tapi ada yang hum. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada yang membacanya pakai himu. Ada yang pakai siratal ladzin. Ada yang malikinya pendek, maliki yaumiddin. Tapi kalau yang kita dari Fatihah sampai Waladhdallin itu adalah Imam Asim riwayat Hafs. Di Indonesia mayoritas pakai Imam Asim. Kemudian yang selanjutnya nanti di bagian bawah Al-Quran dilengkapi dengan tulisan-tulisan menurut tulisan model Arab biasa. Ini perbedaannya. Contoh dalam Al-Fatihah. Kalau dalam Al-Fatihah
Al-Quran Rasam Utsmani di sini yang alamin bisa dilihat. Kalau yang alamin yang ditulis oleh Sayyidina Utsman, ainnya sambung tapi di atasnya ain ada alif kecil. Tapi kalau Al-Quran model Arab biasa, alaminnya langsung panjang, alamin. Begitu juga dengan Maliki. Kalau Quran Rasam Utsmani, Malikinya sambung, Maliki, tapi di atasnya mim ada alif kecil menandakan panjang, Maliki. Tapi kalau Quran yang lainnya langsung ma-nya panjang, kemudian liki. Itu perbedaannya. Kemudian syirat, dua-duanya juga beda lagi. Berarti dalam Al-Fatihah itu yang dirubah 4. Tujuannya apa? Ulama Indonesia membuat syirat panjang pakai alif supaya orang yang belum pernah belajar Rasam Utsmani itu bisa membaca. Karena tulisan Al-Quran Rasam Utsmani, kalau nun mati bertemu dengan huruf yang terbaca ikhfa, nunnya tidak ada tanda sukunnya. Tapi kalau Al-Quran yang lainnya ada tanda sukunnya, itu perbedaannya. Jadi kita di sini di samping ngaji, otake kudu denggo, lisane kudu dipraktekna. Jadi mengaji dengan tajwid sekalian. Jadi bukan sekedar mengaji, karena yang namanya ngaji bukan membaca, tapi yang namanya mengaji harus pandai, kemudian hafal. Di sini nanti kita mempraktikkan dengan pandai dulu, baru setelah pandai nanti hafalan. Karena awalan mengaji kita pembelajaran makhorijul huruf, di sini juga ada tingkat-tingkatan. Nanti kalian tingkatannya tergantung kemampuan kalian. Kalau sudah bisa, agak bisa, nanti naik lagi ujian, nanti tes. Kalau tesnya masuk, nanti ke tingkat berikutnya sanawiyah nanti juga ada ujiannya waqiah, yasin, kemudian sabihis, al-a'la sampai anas. Itu nanti diambil tengah-tengahnya atau diambil yang awal, itu untuk bahan ujian. Kalau bagi yang ingin naik ke tingkat aliyah, kalau ingin naik ke tingkat sanawiyah, berarti ujiannya sabihis atau ala-ala sampai ke anas, kemudian ada atas tulis seperti yang akan dipelajari di sini. Atas tulisnya apa itu waqaf, apa itu wasol, apa itu hamzah wasol, apa itu hamzah qata, dan lain sebagainya. Di sini nanti kalian bisa memahami, bisa belajar bersama. Kalau ingin naik, ya berarti harus belajar. Kalau ingin tetap ngendog baik, ora munggah-munggah sampai 7 tahun kan, tetap anggar gurung bisa tetap persiapan baik, orang bakalan dipindah. Karena ngaji itu harus sampai bisa, jangan belum bisa dipisahkan. Nanti tanggungannya akhirat, kurang bisa dipisahkan. Nanti kalau sudah bisa ya bisa, kalau belum ya belum. Kemudian yang kedua, memakai tanda-tanda baca yang bertajwid yang digunakan di dalam mushaf Rasam Utsmani terbitan negara-negara Arab. Karena sistem tanda baca inilah sebetulnya yang lebih baik dan lebih praktis kita gunakan untuk belajar membaca Al-Quran yang beserta tajwidnya sekali dibanding dengan tanda-tanda baca model lain. Maka marilah kita pakai sistem ini dan kita perjuangkan.
di negara-negara Arab dan lainnya semua memakai Al-Quran model ini. Mana Al-Qurannya? Al-Quran tadi. Jadi pakai sistem Al-Quran yang seperti ini, namanya Al-Quran Rasm Utsmani. Di negara kita sebetulnya sudah banyak beredar, namun belum kita perhatikan bahwa sebetulnya mushaf-mushaf model inilah yang orisinil khat Utsmaninya. Lagi pula tanda bacaannya bisa benar-benar menentukan tajwid bacaannya. Mumpung pada ngaji pertama kali kita mau mengaji, seharusnya harus tahu tentang perilaku ngaji, adab ngaji, adab karo Al-Quran. Saiki poret nemen wong ngaji Quran tapi ora gelem ngormati Quran. Ngawa Quran kayak apa? Kayak ngawa sampai cenggiwing tok. Ini rokok kemana ya? Tak praktek kena. Oh, Quran kayak gini, aku nemen wong aku kayak gini. Atau nggak Quran, dokone pada baik karo bokong. Ora di kodong tapi karo bokong. Pada baik. Sing luwih parah maning, ana wong paning makam. Wong paning makam pan ngaji Yasin, Al-Qur'ane dokone ning jok motor. Nauzubillah min dzalik. Al-Qur'an kongon dimulyakna, bener-bener dimulyakna. Ana maning wong ngaji Quran, ngaji nita sadina sajus, rong jus, telung jus, tapi bar shadaqallahul azim Al-Qur'ane dokon tengah-tengah mike ning dokon tengah-tengah Quran blok mik regane pira lakar regane mik ta dokon ndure Quran. Al-Quran tidak boleh diletakkan apapun di atas Al-Quran, tidak boleh diletakkan paling atas. Pulpen aja sampai dokon ning Quran, ndure Quran, buku lain sebagainya tidak boleh. Saiki sing akeh nemen ari ana wong ninggal, wong mati Qur'ane dokone ning bantal. Ya apa ora? Quran dokone ning bantal. Bantale mending lawan bantale tumpuk papat. Bantale siji pada baik karo kiongan. Kuwi sing PR ya. PR kita semua. Jadi Al-Qur'anu syafi'un musyaffa' wa mahilun musaddaq. Man ja'ala amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'ala khalfahu saqahu ilan nar. Al-Qur'an syafi'un, itu akan mensyafati dan pasti musyafa', pasti diterima syafaatnya. Al-Quran hamilun wa mahlun musaddaq, akan ngadu karo Gusti Allah dan pasti musaddaq, pengaduannya pasti diterima. Barang siapa orang yang menjadikan Al-Quran di depannya, Al-Quran diagungkan dengan semestinya, Al-Quran dijadikan sebagai pertama kali yang kita hormati, yang kita junjung, maka nanti Al-Quran akan menuntun masuk ke dalam surganya Allah. Jadi cara membaca Al-Quran, cara memegang Al-Quran kita juga harus diperhatikan aja. Wong paling penak arih nyekel Quran nganggo tangan kiwe paling penak. Pamane a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Paling penak nganggo tangan kiwe. Paling penak. Tapi itu sebetulnya masih kurang. Ada Al-Quran yang lebih baik kita pegang pakai tangan kanan. Cara membawanya seperti ini. Al-Quran
di bawah harus seperti ini, dimuliakan. Walaupun awal-awal kita sulit, kita mungkin awal-awal masih malu, tapi ketika sudah terbiasa, insya Allah sekali nanti akan terbiasa, malah menjadi kebanggaan tersendiri. Itu cara memuliakan Al-Quran. Jadi jangan sampai Al-Quran ditaruh di tempat yang tidak semestinya, atau di atasnya Al-Quran ada apapun. Al-Quran harus dikedepankan, harus dipaling ataskan. Jangan sampai Al-Quran tidak diindahkan, karena kebalikannya, man ja'ala khalfahu saqahu ilan nar, barang siapa yang tidak mengagungkan Al-Quran, Al-Quran ora dihormati, didokone saenake dewek, maka Al-Qurannya nanti akan menyeretnya ke dalam jurang api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, dilengkapi dengan keterangan tajwid yang ringkas dan padat lagi menjurus. Karena membaca Al-Quran itu wajib bertajwid. Yang namanya tajwid itu huruf fi haqqoha min sifatin laha wa mustahaqoha, memberikan hak-haknya huruf, sifat-sifatnya dipenuhi, yang hamzah yang qalqalah. Jadi yang mati dimatikan, yang hidup dihidupkan. Jangan sampai kita membaca hidup tapi mati. Contoh, membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, kan di situ waqaf. Kalau waqaf harus bernafas, tapi ada orang yang membacanya terus tapi waqaf, alias mati karena nafasnya masih Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang kuning mati tapi terus orang nafas, itu kan menyalahi, itu namanya bukan bertajwid. Karena tadi itu fil huruf fi haqqoha, hak-haknya huruf dipenuhi, yang mati ya mati, yang hidup ya hidup. Harusnya gimana? Harusnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin. Seperti itu ada. Harusnya Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, bukan Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin. Kalau ingin mati ya harus bernafas Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Jadi ada tuntunannya tersendiri, jangan asal membaca. Jadi harus pandai betul dan jelas, lagi bagus semua bacaannya, juga dilengkapi gambar-gambar yang telah disepakati oleh para kembang ulama ahli Quran negara Syam dan Syria nanti di bagian bawah. Dengan 3 catatan tersebut, maka buku ini penting untuk tingkatan mengaji lagi, memahirkan tajwid, dan tingkatan mendalami pelajaran Al-Quran. Telah maklumlah bahwa segala ilmu itu dicapai dengan beberapa tingkatan. Kita sekolah formal, ada sekolah PAUD, anak TK, anak SD atau MI, terus MTS, SMP, aliyah, SMA, dan lain sebagainya sampai ke S berapa, itu ada tingkat-tingkatan. Begitu juga ngaji juga sama, harus dari awal, TK, per-TK, engko niki pembelajaran makharijul huruf, nanti di sini tingkat-tingkatan, ada tingkatan ibtidaiyah, tingkatan sanawiyah, tingkatan aliyah atau mengaji. Nanti tingkatan ibtida pakai persiapan pembelajaran makharijul huruf, nanti tingkatan sanawiyah mulai hafalan surat-suratan pendek dan seperti Yasin, Tabarak, Waqiah, Sabihis ke bawah, itu pembelajaran sanawiyah. Kalau sudah aliyah nanti berarti ngaji, setelah ngaji nanti kelulusan harus hafal di antara surat-surat yang tadi ditambah dengan juz amma. Itu tingkatan ngaji di Madrasah Murattilil Quran.
mengaji lagi, berguru kepada guru yang lebih ahli sampai mendapat sanad yang sahih serta mahir bacaannya. Yang terpenting kita kalau punya sanad itu tidak ragu membaca. Apabila ada seorang yang alim alamah membacanya berbeda dengan kita yang punya sanad, kita cukup berpegang pada guru kita, karena guru kita punya silsilah sanad yang sampai kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada malaikat Jibril, kepada Allah. Itu namanya sanad runtutan ngaji. Jadi kalau orang yang belum punya sanad itu masih bimbang, kayak kiai alim alamah macamnya kayak ustadz keletekan macamnya kayak berarti aku melukai baiklah, kata alim alamah. Jadi kalau kita sudah punya sanad, biarpun kita sebagai apa, yang terpenting kalau kita punya sanad, kita mantap, insya Allah bisa diakui. Yang terpenting bisa betul ngajinya, sepenting benar ngaji, jangan asal ngaji. Karena Al-Quran dituntut ngaji harus dengan tajwid, tartil, murattilil Qur'ana tartila, kudu nganggo tajwid, hati ora sembarang ngaji. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian, bisa bagi kita semua, sehingga kita bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran, yaitu mengaji dengan tartil. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.